Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cetriana dengan NIM 01A1201138 dari jurusan Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Halu Oleo. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, pencernaan secara umum. Yang kedua, proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. Yang ketiga, enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan dan fungsinya. Yang keempat, penyakit yang terkait enzim pencernaan. Dan yang kelima, prinsip penyakit tersebut disebabkan kita sakit. Yang keenam, obat untuk mengatasinya. Yang pertama, pencernaan secara umum. Gangguan enzim pencernaan dapat menyebabkan proses pengolahan makanan dan penyerapan nutrisi terdapat di dalam tubuh juga ikut terganggu. Untuk mengatasi hal ini, terkadang diperlukan tambahan enzim pencernaan dari luar. Yang kedua, proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan, yaitu ada 5. Yang pertama, penghalusan makanan di mulut. Yang kedua, pemecahan makanan di lambung. Yang ketiga, pemecahan nutrisi di usus halus. Yang keempat, penyerapan nutrisi di usus kecil. Dan yang kelima, pemadatan sisa makanan di usus besar. Yang ketiga, enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan dan fungsinya. Ada beberapa jenis enzim pencernaan dengan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, lipase. Lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi molekul gliserol dan asam lemak. Dan yang kedua, protease dan peptidase berfungsi untuk memecah protein menjadi molekul asam amino yang berukuran lebih kecil. Dan yang ketiga, amilase. Amilase berfungsi untuk memecah karbohidrat dan zat tepung menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu glukosa. Dan yang keempat, laktase. Laktase berfungsi untuk memecah gula jenis laktosa yang ditemukan dalam susu. Dan yang kelima, maltase. Maltase dihasilkan di usus kecil dan bertanggung jawab untuk menghancurkan maltosa atau zat gula di dalam gandum dan biji-biji. Yang keempat, penyakit yang terkait enzim pencernaan. Jadi di sini saya mengambil penyakit pankreatitis kronis. Nah, penyakit pankreatitis kronis itu ialah penyakit peradangan pankreas yang menyebabkan kerusakan permanen dan berhenti berfungsi pankreas. Penyakit ini sering ditandai dengan nyeri perut berat yang timbul berulang. Nyeri perutnya juga bisa terasa seperti terbakar di bagian tengah atau kiri perut yang biasa menjalar sampai ke punggung. Yang kelima, prinsip penyakit tersebut sebabkan kita sakit. Jadi sebanyak 70% kasus pankreatitis disebabkan oleh konsumsi minuman beralkohol selama berulang-ulang. Berulangnya peradangan akut pada pankreas dapat memicu pankreatitis kronis. Yang keenam, obat untuk mengatasinya dan cara kerja obat tersebut. Obat untuk mengatasi penyakit pankreatitis kronis yaitu obat pereda nyeri mulai dari paracetamol, antiinflamasi, non steroid hingga tambahan obat golongan opioid seperti kodein dan tramadol. Tambahan untuk membantu mengurangi nyeri seperti antriptilin dan gabapentin. Suplemen pengganti enzim pankreas, obat golongan steroid pada pankreatitis kronis yang disebabkan oleh penyakit autoimun. Insulin bila pankreatitis kronis menyebabkan pasien diabetes. Jadi itu saja yang dapat saya bahas pada saat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.